Jadi dekat-dekat RUU PST atau dekat-dekat dari mulai situ ya, sebenarnya harga saham-saham yang rajin bagi dividen itu udah mulai naik tinggi tuh Mbak. Dan mulai turun ketika dekat-dekat sama batas hari akhir perdagangan perhitungan dividen ya, cum date ya namanya. Balik lagi di segmen Paham, pantauan saham, makin paham makin Cuan. Ya, kali ini cuap-cuap cuan bersama saya Sasa dan juga ada tim riset CNBC Indonesia, ada Mas Ferry Sandria. Oke, halo Mas Ferry, apa kabar, baik ya? Halo, baik Mbak Sasha. Oke, welcome nih di cuap-cuap cuan, baru pertama kali juga bergabung di cuap-cuap cuan. Nah, kalau saya sendiri jujur udah lama banget juga nggak cuap-cuap cuan, tapi yang pasti kita nggak bakal lama-lama nih ya akan membagikan berbagai informasi yang menarik kepada Sobat Cuan. Nah, Mas Ferry dan juga Sobat Cuan, kita tahu bahwa di akhir kuartal 2 tahun ini kan biasanya perusahaan sudah mulai banyak nih yang mengumumkan terkait dengan penggunaan laba bersihnya. Apakah digunakan sebagai laba ditahan atau justru bagi-bagi rezeki nih kepada para pemegang saham sebagai dividen. Nah, tapi gimana ya biar kita sebagai dividen hunter atau bisa cuan tapi nggak terjebak di dividen trap. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih Mas Ferry. Biasanya kalau di musim pembagian dividen saat ini, banyak dividen hunter yang melirik IDX High Dividend 20. Nah, sebetulnya apa sih IDX High Dividend 20 ini? IDX High Dividend 20 itu sebenarnya kumpulan 20 emiten yang rajin bagi-bagi saham. Jadi dicek dari beberapa tahun itu emiten mana nih yang rajin bagi saham. Jadi dikumpulin ada sekitar 20 dan masuk indeks tersebut. Nah, emiten-emiten ini secara rutin nih biasanya itu memang dividennya itu tinggi-tinggi, jadi di atas 60, di atas 70%, bahkan ada yang sampai 100% gitu. Jadi memang yang jumbo ya, dividen jumbo. Ya. Jadi kalau dividen sebenarnya perusahaan-perusahaan lain juga banyak gitu kayak. Tapi ada yang cuman bagi dividennya itu cuman 16% dari laba bersih, 20% dan itu kan nggak kerasa ya. Bener-bener nggak gitu. Nah, tapi yang masuk high dividend ini yang bener-bener jumbo gitu. Dan ada strateginya sebenarnya kayak buat apa namanya, buat milih-milih saham nih dari dividennya. Nah, gimana tuh Mas Ferry? Jadi kita ambil case saja ya Pak. Jadi kayak yang kalau emang emiten-emiten big cap saat ini ya yang besar-besar nih ya, kecuali bank, memang saat ini nih bulan-bulan dari kuartal 2 ini biasanya itu bakal rapat umum pemegang saham tahunan buat nentuin laba bersih pakai di mana. Kalau perbankan biasanya itu di kuartal 1, jadi nggak deket-deket awal masuk itu awal tahun baru itu udah dikeluarin gitu. Nah, ingat nggak, Mbak Sasa ingat nggak yang awal tahun lalu tuh yang perbankan tuh naik gila-gilaan, BNI, BRI gitu-gitu. Nah, semuanya itu gara-gara emang dividen hunter tuh udah antri duluan sebenarnya. Udah pasang kuda-kuda nih ya. Udah pasang kuda-kuda duluan. Jadi kayak mereka dari kuartal 3 tuh ngeliat kayak laporan keuangan kuartal 3. Wah, ini bagus ini apa namanya? Laporan keuangan pendapatannya meningkat drastis, labanya juga. Apalagi dia masuk yang high dividend, mungkin dia bakal bagi dividen tinggi. Nah, mereka tuh udah mulai ngumpulin tuh. Naik. Nah, ada beberapa strategi ya. Bisa dengan memegang saham itu buat ngambil dividen, dipegang jangka panjang. Misalnya jatuhnya seperti value investing gitu ya. Ya udah memang kayak invest saja tapi ya buat dapat dividen habis itu jangka panjang nanti tahun depannya dapat dividen lagi. Ada yang memang ngejarnya dari capital gain-nya aja. Jadi seperti yang dibilang tadi, jadi dekat-dekat RUU PST atau dekat-dekat dari mulai situ ya, sebenarnya harga saham-saham yang rajin bagi dividen itu udah mulai naik tinggi tuh Mbak. Dan mulai turun ketika dekat-dekat sama batas hari akhir perdagangan perhitungan dividen ya, cum date ya namanya. Nah, berarti sebagai dividen hunter sebaiknya beli sahamnya nih pas kapan nih Mas Ferry? Tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau memang buat capital gain harus lebih awal ya. Jadi supaya kayak jangan duluanin sama orang, kalau bisa ya seawal mungkin gitu. Itu berarti sebelum pengumuman RUPS gitu. Sebelum pengumuman RUPS. Jadi bisa mulai ini ya apa menerawang ya. Kalau memang kayak dilihat dari laporan kuartal ketiganya bagus gitu, mulai wah ini oke nih. Jadi kayak siap-siap itu biasanya kan RUPST itu udah jelas ya kayak kalau memang perbankan tuh di awal kuartal pertama. Kalau yang emiten big cap lainnya itu di kuartal kedua, jadi kayak sekitar bulan April, Mei, jadi udah sekitar situ tuh. Ya udah mungkin belinya di sekitar Maret atau Februari gitu. Oke, berarti udah ancang-ancang dulu ya, jadi sebelum diumumin sudah mulai nyicil masuk nih atau langsung beli? Udah mulai nyicil masuk begitu. Oke, nah tapi kalau cara menghitung
pembagian dividen atau mungkin dividen yang kita bisa dapatkan sebagai dividen hunter nih gimana sih Mas Ferry? Jadi, Gambarannya. Menghitung dividen yang bisa kita dapatkan sebenarnya dari jumlah dividen. Jadi misalnya perusahaan punya laba 1 triliun. Habis itu 90%-nya dibagikan sebagai dividen, 10% laba ditahan. Berarti yang dibaginya 900 miliar gitu. Anggap perusahaan ini punya 900 juta lembar saham yang beredar gitu. Ini di luar treasury ya. Kalau treasury kan nggak dihitung untuk pembagian dividen. 900 berarti 900 miliar dibagi 900 juta berarti per sahamnya itu sekitar 1.000 gitu. Nah, habis itu berarti 1.000 per saham. Kalau misalnya harga sahamnya 10.000 gitu. Berarti yield-nya itu 1.000 per 10.000 sekitar 10% gitu. Nah, yang dapatnya itu besarnya itu 1.000. Jadi orang tuh biasanya lebih ngeliat ke arah yield-nya gitu. Jadi kayak imbal hasil dari saham itu sendiri gitu. Jadi misalnya dividennya 1.000 emang gede gitu, tapi yield-nya sebenarnya 10%. Gede juga sebenarnya 10%. Mungkin yield-nya kalau emang 20.000 lah harga sahamnya gitu ya. Saham-saham yang walaupun udah jarang ya saham-saham yang double digit sekarang. Karena udah pada stok sulit, anggap aja misalnya 20.000 gitu. Berarti yield-nya tuh sekitar 5% gitu. Nah, yield-nya itu yang dilihat. Oke, jadi selain dilihatnya yield ini apa saja sih yang perlu dipertimbangkan oleh para investor yang berburu dividen nih Mas Ferry? Yang perlu dipantau ya tadi sebenarnya kalau memang pendekatan sendiri ya, tergantung pendekatannya approach-nya investingnya tuh yang gimana gitu. Kalau emang pengen, ini ada yang unik sebenarnya. Saya tuh pernah kayak gini ya, ada yang unik. Ini pengalaman pribadi ini ya. Jadi tahun lalu itu Antam bagiin saham gitu. Nah, saya tuh belinya di jauh-jauh hari gitu. Saya udah dapat capital gain, saya jual gitu sekitar berapa persen saya lupa. Habis itu di minggu terakhir itu harganya turun terus. Nah, karena saya rasa kayak Antam kan ini termasuk yang big cap yang potensial gitu ya dari segi perusahaan juga sendiri gitu. Jadi emang udah turun. Akhirnya saya jadi pas di harga turun sebelum kemudian itu saya ambil, ya udah saya pegang buat setahun ke depan gitu. Jadi saya udah dapat dari capital gain-nya, saya dapat dari dividennya. Walaupun setelah pembagian dividen dia turun harganya, memang kayak beberapa lama itu sempat turun. Habis itu jelang akhir tahun harganya naik lagi. Karena memang saya pendekatan saya lebih ke investing ya buat yang kedua gitu. Yang pertama saya capital gain, yang kedua investing. Jadi tergantung sebenarnya pendekatan mana yang diambil gitu. Sambil mendayung 20 terlampau ya capital gain dapat tapi dividen juga dapat. Nah, ngomong-ngomong soal Antam. Nah, Antam ini kan juga menjadi salah satu saham dari 4 saham ya Mas yang masuk dalam IDX High Dividend 20 tahun ini. Nah, kalau Antam sendiri prospeknya seperti apa sih Mas? Apalagi kan kalau kita lihat kan ini kayaknya 2 kali lipat di pembagian dividennya. Ya, Antam sebenarnya bagus ya kayak memang pembagian dividen tahun ini oke, sampai naik 2 kali lipat ya wajar saja sih sebenarnya, karena tahun buku 2020 kan berat buat semua emiten, berat ya. Jadi kayak hampir semua emiten tuh kayak mangkas ini dividen payout ratio-nya gitu. Antam naik 2 kali lipat ya sebenarnya wajar aja, tapi emang selain buat capital gain, buat investing ini Antam ini menarik banget ya. Soalnya mereka tuh punya tambang yang diversifikasi. Mereka punya emas, punya bauksit, punya nikel. Nah, yang terakhir ini yang paling menarik sebenarnya. Nikel. Nikel tuh potensinya tuh gede banget di Indonesia. Jadi buat kedepannya itu ruang buat Antam bertumbuh itu masih besar sekali ya. Jadi buat ada potensi penggunaan buat baterai, buat lain-lain. Harga nikel juga oke gitu. Kalau kita lihat kan ini harga sahamnya sekarang di rata-rata 2.500 nih, Mas Ferry. Nah, ini kira-kira kalau misalkan bagi dividen hunter ini potensial masuknya ini di sekitaran harga berapa sih gitu? Mungkin kalau memang buat nyari capital gain ya, sekarang udah relatif terlambat gitu ya. Udah ketinggalan kereta dong ya. Udah mulai ketinggalan. Jadi maksudnya ngejar dividen nih biar cuan nih gimana? Kalau emang mau ngejar dividen buat cuan, ya seperti saya bilang tadi mungkin ditahannya mungkin. Iya, jangan sampai terkejut kalau memang kayak tiba-tiba ARB atau memang harga sahamnya turun, itu wajar. Tapi memang coba ditahan untuk beberapa saat karena itu bakal bounce back lagi. Jadi, menarik nih. Ini kan seringkali kita kalau ngejar dividen ketika misalkan kita udah beli nih, terus tiba-tiba pas beberapa hari kemudian
sahamnya ARB berjejer. Nah ini kan kita jadi panik.com nih. Maksudnya kita harus apa nih? Apakah langsung ikutan jual atau ya udah simpen aja dulu, nanti kalau misalkan udah mulai naik nanti kita coba jual. Jadi saya punya ini ya, pandangan pribadi, ada namanya bagi saya itu bukit dan lembah dividen gitu. Waduh. Jadi selalu seperti itu. Misalnya dekat-dekat RUPST itu bakal naik, jelang kumdet dia bakal turun. Iya. Habis itu kumdet turun berapa saat, habis itu naik lagi. Nah permasalahannya itu turunnya itu kita nggak tahu yang kayak berapa lama gitu. Kalau memang misalnya para investor yang terbatas gitu, tentuin aja nggak apa-apa cut loss-nya di apa. Kalau memang sahamnya nggak ARB, karena bisa saja bagi dividen dan sahamnya nggak ARB, jadi kayak ya bisa dapat mungkin ya keuntungannya nggak signifikan, tapi memang beberapa bisa aja ditunggu gitu. Soalnya emang kayak dia bentuknya bakal bukit, lembah, habis itu jadi bukit lagi. Oke, jadi harus cari timing yang pas juga ya Mas Ferry. Oke, selain Antam ada juga emiten pertambangan lain itu PTBA. Katanya ini kalau adu kuat-kuatan yield dividen nih PTBA paling menggiurkan. Emang semenggiurkan apa sih Mas Ferry? PTBA itu sebenarnya sangat menggiurkan ya dari dividen. Jadi dividen tuh mereka bayarnya per saham tuh 688. Ya. Ketika awal mereka pengumuman, yield dividennya itu 25%. Jadi yield dividen itu dividen per saham dibagi harga saham. Nah, harga sahamnya makin naik, yieldnya makin turun. Jadi sekarang dari 25, yieldnya turun ke 15. Berarti udah harga sahamnya udah naik ya selama pengumuman tersebut. Sekarang 15 gitu. 15% itu sebenarnya masih tinggi. Jadi kalau berkaca dari tahun lalu ya, yang yieldnya di atas 10% itu cuma satu emiten gitu. Sisanya itu di bawah 10%, bahkan rata-rata itu yieldnya itu di angka 3-5% di hari kumdate-nya. Jadi kalau memang pasar mungkin masih tertarik, sebenarnya masih ada ini, ada ruangan ya buat PTBA kalau memang dari selisih 15 ke 5 tadi. Oke. Nah kalau misalkan ini kan PTBA sudah di harga 4.400-an nih, masih ada nggak sih momentum atau mungkin kesempatan nih bagi investor kalau yang mau berburu dividen yang katanya di antara berbagai emiten ini yang paling menggiurkan nih Mas Ferry? Secara teoritis ya, buat PTBA ini masih ada peluang dua-duanya, buat capital gain dan buat investing tadi. Tapi kita nggak tahu ya appetite pasar saat ini. Soalnya emang pasar emang lagi ini ya, lagi roller coaster ya saat ini. Masih wait and see ya. Masih wait and see. Jadi sebenarnya secara teori masih oke, tapi permasalahan utama di PTBA ini dia memang dari awal tahun tuh udah naik tinggi banget. Jadi dari sepekan, sebulan, setahun, dari awal tahun memang saham PTBA ini udah naik. Tapi walaupun dengan kenaikan tersebut, yieldnya itu sebenarnya masih tinggi gitu. Jadi kayak secara hitung-hitungan saham ini tuh masih oke gitu. Tapi meskipun tinggi tapi masih oke lah ya untuk masih capital gain sama dividen. Iya, tapi mungkin kayak investor ngelihat wah udah naik, jadi kayak udah ketakutan duluan gitu ya. Tapi padahal potensinya masih ada. Dan kalau memang mau dipakai buat investing ya lebih oke lagi. Oke, selain emiten pertambangan ini kan juga ada emiten big caps perbankan. Nah kalau di antara emiten perbankan ini yang mana nih Mas yang paling menarik untuk dilirik terkait dengan pengejaran atau mungkin bagi dividen hunter? Kalau untuk emiten perbankan semuanya ya sebenarnya. Emiten-emiten yang gede seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI. Nah BNI sebenarnya yang tumbuh gede banget ya. Soalnya mungkin 2020 dia sama kayak PTBA. Jadi 2020 mereka motong dividen payout ratio-nya jadi sekitar 30%. PTBA juga kayak gitu. Makanya PTBA tahun ini benar-benar semuanya ya 100%. Getol banget. Ya, gara-gara udah dipotong nih yang di 2020 kayak buat ngicengin ikat pinggang, dan mereka udah kuat secara finansial, akhirnya yang tahun ini dikeluarin semua. Sama BNI juga yang tahun ini tuh naiknya tuh berkali-kali lipat. Dan yang Mandiri, BRI, BCA ya seperti yang kita tahu memang nggak diapa-apain, saham itu juga pasti naik gitu. Jadi pasti bakal oke. Oke, nah mungkin terakhir singkat saja nih Mas Ferry, gimana sih caranya biar kita bisa ngindarin dividen trap nih supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang mungkin seperti Mas Ferry ulangi di tahun lalu. Ya supaya nggak kena dividen trap kita harus tahu ya kapan masuknya. Jadi kita harus ini kayak ngelihat kapan nih perusahaan-perusahaan yang high dividen tadi yang 20, kalau memang mau diikutin 20 itu dilihat kapan mereka tahunan tuh ngelakuin RUPS. Jadi udah siap-siap, lihat tuh dari mulai mungkin dari laporan kuartal ketiga tuh kayak ngelihat wah ini oke nih ya, laba bersihnya kemungkinan kalau emang kuartal ketiga oke, kemudian secara tahunan pasti oke gitu ya. Dan tahunan oke pasti mereka bakal bagi dividen. Siap-siap di situ.
Oke, Begitu. itu tadi dia tips and trick dari Mas Ferry ya, tim riset CNBC Indonesia supaya kita bisa cuan nih dari dividen dari emiten-emiten saham, khususnya tadi di IDX High Dividend 20, supaya kita juga bisa mendapatkan cuan dari dividen yang sangat menggiurkan. Terima kasih Mas Ferry atas Terima kasih, Mbak waktunya. Sasha. Sobat Cuan, jangan lupa untuk terus dengarkan konten-konten menarik kita di podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Nah, jangan lupa juga nih untuk follow Instagram Cuap-Cuap Cuan di @cuap_cuan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa untuk di komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Sasa dan juga Ferry. ya, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Cuap-Cuap Cuan berikutnya. Dadah!